Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, Nak? Sehat? Alhamdulillah, kalau kalian sehat. Nah, coba duduk dengan rapi. Dengarkan Ibu akan menerangkan materi pembelajaran tentang bunyi. Nah, bunyi yang kalian dengar di pagi hari beraneka ragam. Kamu dapat mendengar suara burung yang sedang berkicau, cicit cuy, dan kalian mendengar suara ayam yang berkokok, kongkorongong. Dan pagi hari kalian mendengar orang yang sedang berkata hore, asik. Nah, itu adalah suara dari manusia. Tadi kalian mendengar suara dari binatang. Mungkin saja kalian mendengar suara desiran dari tumbuhan, suara kayu pohon bambu yang saling bergesekan bersih karena tertiup oleh angin. Lalu suara itu keluar pula dari binatang tadi, ayam yang berkokok. Ya, nah Ibu akan menyampaikan bunyi ini bermaksud untuk menerapkan sifat-sifat bunyi yang kita dengar dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tahu arti daripada bunyi? Bunyi? Siapa ya, Nak? Ayo, siapa? Oke, kita simpulkan. Bunyi adalah hasil dari suatu getaran dari suatu benda yang berupa gelombang. Ulangi ya, Nak. Bunyi adalah suatu hasil getaran dari suatu benda yang melalui gelombang. Yang akan kita bahas hari ini tentang bunyi adalah satu, Nak, tentang sifat-sifat dari bunyi. Yang kedua, kita membahas tentang sumber bunyi. Dan yang ketiga, kita bahas tentang jenis-jenis bunyi. Ya, kita bahas. Apa sih sifat-sifat bunyi itu? Yang pertama yaitu gelombang longitudinal. Yang kedua bunyi dipantulkan. Yang ketiga bunyi memerlukan medium. Atau benda. Ya, kita lihat gelombang longitudinal. Di mana gelombang ini sejajar dengan benda itu. Yang kedua, bunyi dipantulkan. Jenisnya, Nak, kalian mengenal gema. Yang keduanya kalian mengenal gaung. Dan yang ketiga kita kenal dengan kendang. Nah, ini tentang bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi memerlukan medium atau benda. Di sini bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda udara. Semua bunyi itu dapat terdengar ke telinga kita melalui gelombang tadi.
Sekarang kalian sudah mengetahui bahwa benda itu merambat melalui tadi medium. Benda, contohnya nak, dapat merambat kepada benda padat. Kita memukul salah satu permukaan benda, yaitu seperti meja. Di sini kalian dapat mendengar suara. Lalu air, kalau kalian menyediakan air dalam ember dan kalian menjatuhkan benda, maka kalian akan mendengar suara itu. Dengan udara, bunyi terdengar bel merambat melalui udara. Atau kalian pun bisa mendengar di saat kalau mendengar suara sirine. Dari kejauhan suara itu terdengar kecil, tapi lama-kelamaan sirine itu dekat mendekati, maka suaranya semakin jelas. Nah, kalian itu akan cari apa sih artinya, ya? Oke, ada yang ditanyakan? Cukup? Ya, lanjut nak. Kita belajar sumber bunyi. Siapa yang tahu artinya sumber bunyi? Sumber bunyi adalah seluruh benda yang dapat mengeluarkan bunyi. Bunyi pun di sini ada yang disebut dengan nada. Nada adalah bunyi yang teratur, maka disebut dengan nada. Tapi ada dengan istilah nada yang tidak teratur berupa desa. Nah, di sini kita belajar dari mana itu sumber bunyi keluar. Ibu punya contoh beberapa benda yang dapat mengeluarkan bunyi. Di antaranya, ibu mempunyai sebuah angklung. Nah, angklung ini mengeluarkan bunyi. Bagaimana angklung ini dapat mengeluarkan bunyi? Yaitu dengan cara digoyangkan, nak. Seperti ini. Nah, kalian dengarkan bunyinya? Nah, ini berarti angklung ini dapat mengeluarkan bunyi. Sumbernya dari angklung ini dengan cara digoyangkan. Nih, ibu punya lagi, yaitu suling. Suling pun sama. Suling mengeluarkan bunyi bila suling ini ditiup. Seperti ini, nak. Nah, tapi jelek ya suaranya. Nah, sulingnya harus kita cari yang bagus supaya terdengar dengan nada-nada yang indah. Ini lagi, nak, ibu punya harmonika. Nah, seperti ini. Harmonika pun dapat mengeluarkan bunyi dengan cara ditiup dan dipijit. Seperti ini, nak. Bagaimana bunyi itu mengeluarkan bunyi. Tapi ada binatang kalian suka mendengar bunyi. Seperti suara apa? Coba, siapa yang tahu? Bunyi dari yang suka kalian mendengar? Jengkrik. Betul. Jengkrik juga mengeluarkan, tapi bukan dari suara, tapi dari kepakan-kepakan sayapnya. Itu contohnya ya, nak. Sudah mengertikah? Kalau sudah, ibu lanjut dengan jenis-jenis bunyi. Yang pertama, kalian mendengar suara dengan kemampuan telinga kita, yaitu suara audio sonik. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh manusia. Besarannya 20 sampai 20 ribu Hz. Yang kedua, ini adalah ultrasonik. Ultrasonik ini bisa didengar oleh binatang, yaitu lumba-lumba.
sekitar kurang dari 20 Hz. Nah, kalian bisa mendengar suara-suara ini dengan baik jika telinga kalian itu baik dan normal. Nah, kalau kamu bisa mendengar dengan baik dan normal, berarti telinga kamu dapat menerima bunyi itu dengan baik. Tapi nak, ada orang yang tidak dapat mendengarkan bunyi. Maka bunyi ini, telinga kalian harus diperiksa. Kalian pergilah ke dokter THT, di mana kalian dapat memeriksakan telinga kalian. Nah, mungkin pelajaran tentang bunyi ini Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat berjumpa kembali.